Bapa, jadikan hati kami seperti tanah yang subur, Tuhan. Kami dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami bersama dengan Engkau. Bagaikan benih yang mati tertanam dalam bumi, menunggu pecah sebelum bertumbuh. Begitulah hidupku yang ada di dalam rancangan-Mu. Matikan keakuanku, biar Kau hidup di dalamku. Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah, memikul salibku di setiap waktu, biar kebenaran-Mu jadi semakin nyata dalamku. Kau semakin bertambah, Kau semakin bertambah, semakin bertambah, ku semakin berkurang, tenggelam di dalam kemuliaan-Mu. Kau semakin bertambah.
biar ku jadi benih yang dimurnikan. Hatiku bagimu Tuhan, hanya Engkau yang bertata, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau dan aku berdua bersama di dalam perjalanan. Engkau yang membantuku, Engkaulah Allah Bapa yang mulia, yang penuh kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarlah kami taat pada pembentukan Tuhan. Biarlah kami menurut pada Bapa jika Tuhan ingin membentuk, memproses kami. Biarlah kami selalu punya hati yang ingin selalu memberi. Bukan hanya memberi sesuatu yang kami miliki, tapi juga memberi pengampunan, memberi kasih-Mu kepada orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya hati yang mudah dibentuk, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Hati yang seperti seorang murid, hati yang lembut, yang mudah diajar, dan itulah hati yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Memilih untuk mengampuni. Mengampuni adalah pilihan ternyata. Kita bisa saja memilih untuk tidak mengampuni, memilih untuk tetap menyimpan dendam, memilih untuk tetap membenci, memilih untuk tetap menyimpan kemarahan pada seseorang. Tapi mari kita belajar dari seseorang dalam Alkitab, seorang sosok yang begitu senior dalam masa pemerintahan Raja Daud. Namanya Ahitofel. Bapak Ibu, ini dia adalah seorang penasihat raja, seorang yang sudah cukup senior. Saya bayangkan dia adalah seorang yang sudah cukup tua dengan janggut yang di janggutnya, yang rambut putihnya,
dan dia punya perkataan yang bijaksana. Dan dia ini setia sekali. Ahitofel ini sudah puluhan tahun mengabdi pada sang Raja Daud. Jadi dipercaya sampai pada jadi seorang penasehat raja. Dan bahkan nasihat-nasihat ini ternyata luar biasa. Nasihat-nasihat Ahitofel ini sangat baik. Dalam beberapa momen saat Daud memerlukan nasihat, Ahitofel bisa memberikan strategi yang jitu sehingga Daud mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Kita akan baca di 2 Samuel 16 ayat 23. Saya akan bacakan 2 Samuel 16 ayat yang ke-23, demikian puji firman Tuhan. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel, baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Jadi nasihat Ahitofel ini luar biasa Bapak Ibu. Nasihat yang baik, yang tepat pada permasalahan dan seringkali menjadi solusi bagi pemerintahan Daud. Ahitofel tidak sendiri, dia melayani di dalam kerajaan. Dia dan keluarganya ternyata setia mengabdi. Dia punya anak, Ahitofel punya anak namanya Eliam. Dan Eliam ini juga ternyata masuk ke dalam skuad atau pasukan tentara Israel, bahkan pasukan yang khusus ya, karena dia dicatat dalam Hall of Fame. Satu catatan yaitu pahlawan-pahlawan Daud yang gagah perkasa. Di 2 Samuel 23 ayat ke-24 saya akan bacakan 2 Samuel 23 ayat 24. Demikian puji firman Tuhan. Ini adalah daftar para pahlawan Daud, nama-nama. 24 ya. Asael, orang saudara Yoab, ada di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya Elhanan bin Dodo dari Bethlehem. Juga ada Eliam yang akan ada dalam daftar itu. Bapak Ibu, mereka keluarga setia melayani Raja Daud. Tapi ada satu momen di mana Pangeran Absalom, anak Daud sendiri, memberontak pada Raja Daud, pada ayahnya. Dan Absalom membentuk satu kekuatan, dia merencanakan satu kudeta. Dan kudeta ini hampir saja berhasil. Jadi Absalom membangun kekuatan, dia berusaha mengambil hati rakyat Israel agar mau mendukungnya. Ada yang aneh, Ahitofel yang begitu setia puluhan tahun mengabdi pada Raja Daud, tiba-tiba membelot dan mendukung Absalom. Satu hal yang aneh Bapak Ibu. Jadi Ahitofel ini yang setia sama anaknya melayani dalam kerajaan. Saat Absalom muncul kekuatan baru yang ingin memberontak pada kerajaan ayahnya, pada Raja Daud. Kenapa Ahitofel mendukung Absalom? Mengetahui hal ini Raja Daud sempat down. Kita akan baca di 2 Samuel 15 ayat yang ke-31. 2 Samuel 15 ayat 31, berikan puji firman Tuhan. Ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu ya Tuhan. Daud khawatir Bapak Ibu. Daud takut karena Ahitofel seorang pakar strategi, seorang penasihat yang begitu dia percaya, sekarang justru memihak Absalom, sang pemberontak, walaupun Absalom adalah anaknya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya kenapa Ahitofel yang dulu begitu setia, sekarang berbalik melawan Raja Daud? Apakah karena harta atau jabatan? Saya pikir tidak. Tentu Ahitofel sudah memiliki banyak hal, sekarang dia sudah puluhan tahun mengabdi pada kerajaan. Bapak Ibu, kita akan mencoba tarik mundur pada peristiwa di mana Raja Daud mengambil secara paksa seorang Batsyeba dan secara tidak langsung membunuh suami Batsyeba yakni Uria. Lah, apa hubungannya di peristiwa ini? Apa hubungannya peristiwa Daud dan Batsyeba dengan Ahitofel? Kita baca 2 Samuel 11 ayat yang ketiga. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi Batsyeba ayahnya namanya Eliam. Eliam itu anaknya Ahitofel. Ternyata Batsyeba adalah cucu Ahitofel. Atau Ahitofel adalah opanya Batsyeba. Ahitofel adalah kakeknya Batsyeba. Bapak Ibu begitu mendengar hal ini atau begitu tahu apa yang dialami oleh Batsyeba, cucunya, di mana Raja Daud menggunakan kekuasaannya
saya bisa pastikan bahwa apa yang terjadi adalah satu pemaksaan, bukan satu hal kerelaan Bathsheba menyerahkan diri, tapi pemaksaan oleh Raja Daud. Bahkan Raja Daud mengatur satu konspirasi agar Uria bisa terbunuh dalam medan perang. Uria itu suami Bathsheba. Raja Ahitofel sangat kecewa dan marah pada sang raja. Seorang yang dia hormati, dia respect, dia mengabdi pada sang raja. Tetapi sang raja membuat sesuatu yang tidak baik kepada cucunya, pada Bathsheba. Mulai saat itu Ahitofel menyimpan dendam kepada Raja Daud. Saat dalam kerajaan saat bertemu, Ahitofel mungkin menyapa Raja Daud atau menerima perintah Raja Daud, "Daulat Tuanku Raja Daud." Siap Tuanku Raja Daud. Tapi di dalam hatinya dendam membara. Di dalam hatinya dia ingin punya kesempatan untuk kapan aku membunuh kamu, kapan aku bisa membunuh Raja Daud. Kemarahannya begitu memuncak, begitu. Padahal Raja Daud secara kenyataan sudah meminta maaf, Bapak Ibu. Raja Daud sudah memohon ampun kepada Allah Yahweh. Raja Daud sudah mengakui kesalahannya. Bapak Ibu boleh baca di Mazmur pasal 51, itu adalah puji-pujian nyanyian Daud yang menyesali akan dosanya. Ahitofel menyimpan dendam kesumat pada Daud, bahkan ingin menghabisi nyawanya sendiri dengan nyawa Daud dengan tangannya sendiri. 2 Samuel 17 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan 2 Samuel 17 21 dengan bunyi firman Tuhan. Setelah orang-orang itu pergi, keluarlah keduanya dari sumur lalu pergi memberitahu Raja Daud. Kata mereka pada Daud, "Bersiaplah dan seberanglah dengan segera sungai ini, sebab itu dan itu dinasihatkan Ahitofel terhadap kamu." Bapak Ibu, Ahitofel ingin membunuh Raja Daud dengan tangannya sendiri. Kita baca di ayat yang pertama, ayat pasal 17. Berkatalah Ahitofel pada Absalom, "Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka kau akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga." Tujuan hidup Ahitofel sekarang cuma satu, bukan mengabdi pada raja lagi, tapi menghabisi Daud. Karena itulah dia akhirnya memilih untuk membelot dan mendukung kubu Absalom. Pada suatu ketika dalam rapat di kubu Absalom, mereka berpikir untuk satu strategi bagaimana untuk menyerang Raja Daud, menyerang Israel. Absalom meminta nasihat pada Ahitofel, karena Ahitofel sekarang sudah dukung Absalom ya. Ahitofel mengusulkan satu strategi agar kita menyerang dengan sebagian kekuatan saja, nggak usah banyak-banyak orang, nggak usah kekuatan full. Ahitofel punya rencana agar dia juga bisa ikut dalam pasukan itu dan dia cari kesempatan untuk membunuh Daud dengan tangannya sendiri. Tapi Absalom juga ternyata minta usul lain dari seorang bernama Husai, seorang penasihat juga. Husai mengusulkan yang lain, Husai mengusulkan agar kita langsung serang saja dengan kekuatan penuh. Agar kita segera selesaikanlah perang ini. Kita akan segera memenangkan peperangan ini dan kita akan merebut kerajaan Israel dan merebut tahta Daud. Tapi ternyata Husai, kalau kita baca, ternyata adalah orangnya Daud. Jadi Husai ini disusupkan oleh Daud sebagai intelijen masuk ke dalam kubu Absalom. Dan karena kehendak Tuhan, Absalom lebih memilih rencananya Husai. Akhirnya Absalom dan pasukannya menyerang dengan kekuatan penuh kerajaan Israel. Dan inilah yang menyebabkan kekalahan Absalom, dan Absalom pun sendiri akhirnya tewas dalam pertempuran ini. Tapi apa yang terjadi pada Ahitofel? Ahitofel kecewa. Karena apa? Dia tidak lagi punya kesempatan untuk bisa membalas dendam pada Daud. Dan yang kedua, usulnya tidak lagi diterima. Dulu dia yang selalu dihargai, usulnya selalu diterima, sekarang nggak diterima. Ahitofel merasa, seorang penasihat senior itu merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, hidupnya sudah tidak berguna. Dia juga gagal untuk membalas dendam, tujuan hidup utamanya yaitu membunuh Daud juga sudah gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pulang ke rumahnya. 2 Samuel 17 ayat 23, 2 Samuel 17 ayat 23 kita baca. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam
kuburan ayahnya. Hidup Ahitofel berakhir dengan tragis. Dia membunuh dirinya sendiri, dia bunuh diri. Dia kecewa, dendam, depresi, kepahitan yang dibawanya sampai mati. Akhirnya membuat dia bunuh diri. Kita melihat seorang Ahitofel yang begitu luar biasa di awal karirnya sampai dia dipercaya menjadi seorang penasihat raja, harus mati dengan cara yang tragis. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dendam, karena kepahitan dan karena kemarahan yang terus dia simpan sepanjang hidupnya. Kita lihat betapa dendam, betapa kemarahan yang disimpan itu begitu menghancurkan. Bapak Ibu, saat kita dendam pada seseorang, itu seperti sesuatu yang menggerogoti diri kita sendiri secara perlahan-lahan. Kalau kita dendam pada seseorang dan itu kita simpan, seperti sama aja kita meminum satu pil yang mematikan, racun yang mematikan, tapi berharap orang lain yang mati. Tentu hal itu tidak masuk akal. Saya yakin jalan cerita akan berbeda jika Ahitofel mau mengampuni sang raja. Ahitofel mau mendatangi sang raja dan mengungkapkan kemarahannya, tapi dia mau melepaskannya dan mengampuni sang raja. Saya percaya akan berbeda jalan ceritanya. Tapi kita tahu sekarang kita baca catatan Alkitab bahwa Ahitofel berakhir dengan tragis, dia harus mati bunuh diri. Janganlah simpan kekecewaan, Bapak Ibu. Jangan simpan kemarahan bertahun-tahun. Jangan simpan dendam apalagi. Janganlah keraskan hati. Mintalah kekuatan Tuhan. Saya tahu tidak mudah dilakukan. Mungkin lebih mudah untuk dikatakan. Tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu marilah minta kekuatan dari Tuhan untuk mau mengampuni. Untuk memilih untuk mengampuni. Bagaimanapun mengampuni adalah jauh-jauh lebih baik daripada menyimpan dendam, menyimpan marah, menyimpan kemarahan, berakhir dengan malapetaka dan berakhir dengan kebinasaan. Mari kita pedulikan kehidupan kerohanian kita. Mari kita pedulikan kesehatan kerohanian kita dengan mau mengampuni. Lepaskan saja, ampuni saja. Begitu bagaimanapun menyakitkan perlakuan seseorang terhadap kita, ampuni saja. Pilihlah untuk mengampuni. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih besar dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pilihlah untuk mengampuni. Mari kita berdoa. Mohon kekuatan dari Roh Kudus kalau kami rasanya tidak mampu mengampuni. Rasanya kami tidak bisa mengampuni orang ini. Gak kuat saya mengampuni orang ini. Saya tidak rela mengampuni orang ini. Tuhan Yesus, kiranya kekuatan-Mu turun atas kami. Roh Kudus, berikan kemurahan, berikan belas kasihan Tuhan Yesus. Kami mau bertobat, kami tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Kami tidak mau menyimpan dendam apalagi. Kami tahu kalau kami itu simpan terlalu lama, kami justru menjadi alat setan. Itu justru akan mencuri, memudah dan membinasakan diri kami sendiri. Kami mau taat pada Tuhan, kami mau dipakai Tuhan, kami nggak mau dipakai setan. Terima kasih untuk renungan firman yang mengingatkan kami. Mungkin kami lupa bertahun-tahun yang lalu kami pernah menyimpan dendam pada seseorang dan itu belum kami selesaikan. Saat ini Bapak Ibu adalah saatnya. Lepaskan pengampunan-Mu, lepaskan kasih dari Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah dilimpahi oleh kasih dari Tuhan. Berikan itu kasih itu pada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri menguatkan untuk kita semua memilih untuk mengampuni. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru.
ajarku